Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesis. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, Pak Rusdi. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya, Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang melakukan, dan tujuan kita hanya melakukan percakapan juga sebagai persiapan bagi Bapak nanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi kita. Begitu ya, Pak ya. Ya, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, kira-kira mata pelajaran dan materi apa nih yang akan Bapak sajikan nanti? Insyaallah nanti saat observasi saya akan menyampaikan mata pelajaran IPAS dengan materi tentang sistem kelainan pada rangka gerak manusia. Mata pelajaran, oke. Berkaitan dengan tujuan yang ingin Bapak sampaikan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan nanti? Adapun tujuan pembelajaran pada saat observasi tersebut adalah yang pertama, siswa mengetahui kelainan pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada sistem gerak dan penyebabnya. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia tersebut. Jadi ada 3 tujuan yang akan kita capai nanti di saat proses pembelajaran. Nah, kira-kira area apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi nanti? Pada saat observasi nanti ada 3 area yang akan kita kembangkan. Yang pertama sikap afektif, kemudian yang kedua kognitif anak, artinya pengetahuan, dan yang ketiga adalah psikomotor, yaitu keterampilan anak dalam menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, jadi ada beberapa area yang ingin Bapak kembangkan ya, Pak ya. Dari banyak area yang ingin Bapak kembangkan tadi, yang lebih spesifik yang ingin diobservasi yang bagaimana ya, Pak? Pada materi kelainan pada sistem gerak manusia ini, kita nanti akan lebih fokus kepada penilaian pengetahuan tanpa mengabaikan penilaian yang lain seperti sikap dan keterampilan anak. Memang yang lebih kita fokuskan nanti adalah penilaian pengetahuannya, apakah siswa kita mampu menyebutkan secara teori kelainan-kelainan, penyebab dan cara menjaga kesehatan tersebut. Kemudian di akhirnya nanti kita pun akan menuntut kepada anak bagaimana mengaplikasikan cara menjaga kesehatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin juga mendengar nih, Pak, kira-kira rancangan pembelajaran yang sudah Bapak yang ingin Bapak terapkan dalam kelas nanti, mungkin dari segi strateginya, strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Sebetulnya untuk persiapan pelaksanaan partisipasi kita tidak akan persiapkan hal yang lebih gitu. Mas, sebagaimana biasa dalam proses pembelajaran tentu kita siapkan modul pembelajaran lebih dahulu. Dalam modul tersebut ada strategi yang akan kita gunakan nanti di saat proses pembelajaran. Samping modul juga kita siapkan medianya, kemudian metode yang akan kita gunakan di saat pembelajaran nantinya. Adapun metode yang akan kita gunakan seperti biasa itu metode ceramah, tanya jawab, kemudian ada diskusi antar kelompok, kemudian juga ada metode demonstrasi, artinya tadi mendemonstrasikan hasil dari apa yang sudah mereka diskusikan di dalam kelompok kerja. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas?
Insyaallah pada pelaksanaan pembelajaran di saat observasi nanti kita akan menggunakan metode media audio visual. Artinya kita siapkan video-video pembelajaran. Dari video tersebut siswa akan mengamati apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih akan dilakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa akan Bapak laksanakan? Mungkin sebaiknya pada saat jadwal mata pelajaran pas yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 ini di jam pertama dan jam kedua. Jadi nanti di hari Kamis depan jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas ke Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Di sana saya juga akan melihat, mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak ya. Kita tunggu Bu dengan senang hati. Nah, nanti setelah kita lakukan kegiatan observasi tersebut atau pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang namanya pasca observasi, di mana pasca observasi itu kita akan melakukan percakapan yang didampingi oleh pengajar praktik Bapak ya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini ada beberapa hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mengetahui kapan jadwal observasi itu akan dilakukan, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024. Kemudian dengan adanya pembicaraan kita hari ini Bu, kita juga diharapkan lebih siap mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita gunakan nanti di saat observasi berlangsung. Jadi itu mungkin Bu yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih Bapak Rusdianto atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi hari ini ya Pak. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Kamis depan. Saya juga senang sekali bercakap-cakap dengan Bapak hari ini. Semoga kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar nanti ya Pak ya. Ya, kita tunggu aja Bu di kelas dengan senang hati. Terima kasih Pak Rusdi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria sampai jumpa di surga Allah. Sehat semua? Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah dan diberi kemudahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Mudah-mudahan doa yang sudah kita bacakan tadi menjadikan pelajaran kita pada hari ini jauh lebih baik, sehingga ada perubahan yang bisa kita bawa pulang. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mencek terlebih dahulu kehadiran kita semua. Apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang absen hari ini. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila terlebih dahulu. Ya, silakan semuanya berdiri. Kita ikuti sama-sama ya.
Pancasila tadi ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan diharapkan nanti ya setelah anak bapak semuanya di saat mengikuti proses pembelajaran dan setelah selesai mengikuti proses pendidikan di sekolah ini, maka diharapkan lahirlah generasi yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Yang pertama apa tadi? Beriman dan bertakwa. Kemudian berakhlak mulia. Jadi dengan mengikuti pendidikan di sekolah diharapkan nanti lahirlah generasi yang beriman, bertakwa, kemudian punya akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Gotong royong. Berkebinekaan artinya mau menerima perbedaan. Sebab di masyarakat kita banyak sekali perbedaan. Ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada. Kemudian gotong royong, mandiri, ya. Mandiri itu artinya apa? Terus ya, tidak terlalu bergantung pada orang lain. Ya, misalnya kita terlalu bergantung pada orang tua kita. Orang tua kita tidak akan hidup selamanya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang mandiri. Kemudian kreatif dan bernalar. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Di IPAS kita sudah belajar tentang rangka. Ya nak? Apa lagi? Sendi. Apa lagi? Kotor. Siapa yang masih ingat apa itu rangka? Rangka itu artinya susunan tulang-tulang yang disusun secara teratur sehingga membentuk tubuh kita. Ya. Kemudian kita juga sudah belajar fungsi rangka, belajar sendi dan lain-lain. Sekarang Pak ingin tanya, mengapa? Ya, siapa yang bisa menjelaskan mengapa kita ini bisa berdiri? Karena ada rangka. Jadi kita bisa berdiri karena ada rangka. Rangka itu tulang. Jadi kalau diibaratkan tubuh kita ini seperti kertas ini tidak ada tulang, maka dia akan, nah coba lihat nih. Bisa enggak dia berdiri? Karena tidak ada tulang. Tapi coba kita beri rangka. Kasih lidi nak seperti layang-layang, maka dia akan bisa berdiri bahkan bisa terbang. Kemudian mengapa kita bisa bergerak? Hah? Karena ada sendi. Ada rangka, ada sendi, ada merintahkan kepada kaki kita untuk bergerak. Kemudian yang kedua apa? Sebelumnya pada anak bapak semuanya, coba kita perhatikan ya gambar yang ada di papan tulis. Ya, ini ada gambar. Ini ada gambar 1, ini ada gambar 2. Kira-kira apa yang terjadi di gambar 1 ini? Siapa yang bisa menjelaskan gambar patah? Kira-kira kenapa patah? Siapa yang tahu? Kenapa kakinya patah? Mungkin saja karena kecelakaan. Bisa jadi karena benturan yang keras. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang hari ini adalah tanggal 6 ya. 6 7. Tujuan pelajaran kita pertama adalah siswa mampu yang mengetahui kelainan pada sistem gerak, yaitu pada rangka. Yang kedua, penyebab kelainan pada rangka. Ya, yang kedua, yang ketiga, siswa mampu mengetahui
bagaimana cara menjaga kesehatan rangka atau sistem gerak kita. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai setelah kita belajar. Ya, jadi diharapkan setelah belajar ini anak-anak Bapak mampu mengetahui ini nama-nama kelainan pada sistem gerak. Apa saja nama-nama kelainan pada rangka kita. Ya, itu harapan kita. Kalau ini sudah tercapai, nah berarti ada pembaruan yang kita bawa pulang. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kelainan pada sistem rangka tersebut, sistem gerak tersebut? Ya, itu ada yang menyebabkan seperti gambar-gambar tadi yang dan juga kecelakaan, ya kena benturan, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menjaga kesehatan rangka kita sehingga kita tidak mengalami hal yang dialami oleh seperti orang-orang yang ada di gambar tadi. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Nah, sekarang kita sebelum belajar kita ice breaking lebih dahulu seperti yang pagi tadi. Sebab belum semangat Pak. Ya silakan Pak Diri. Ya. Apa dulu ice breakingnya? Seperti di lapangan tadi. Ya. Buka tutup ya. Ya, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, ha-ha. Nah, ya, silakan duduk. Terima kasih, mudah-mudahan kita tidak tinggal dalam belajar. Nah, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Tadi 3 tujuan pelajaran kita hari ini ya. Nah, anak Bapak semuanya, untuk bagaimana tujuan pelajaran kita bisa tercapai, Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran kita hari ini. Itu mohon diperhatikan dengan baik. Ya, semuanya memperhatikan video yang akan Bapak putar. Ini adalah video kelainan sistem gerak. Jadi kita perhatikan videonya baik-baik. Ya, nanti dalam video ini akan dijelaskan yang 3 tadi. Nama-nama kelainan pada rangka manusia. Ini adalah video keempat atau video terakhir untuk materi sistem gerak pada manusia. Topik bahasan kita di video ini adalah yang pertama kelainan sistem gerak, yang kedua adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak sangat berat. Nah, ini. Ada gangguan. Apa itu dikasih? Penyakit, kekurangan vitamin, sehingga terjadi proses pengerasan pada tulang. Ya, coba lanjutkan ya. Orang yang mengalami penyakit riketsia. Penyakit ini terjadi pada anak-anak sehingga tulang kaki tumbuh membengkok seperti gambar ini. Adapun cara penyembuhannya dan pencegahannya adalah penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Pak jelaskan tadi ya. Yang pertama, kelainan pada sistem gerak manusia itu yang pertama namanya riketsia. Untuk kesehatan. Makanya kita pagi-pagi itu senang dulu. Ada kegiatan pagi, tidak langsung masuk ke kelas. Ya, sehingga tubuh kita terkena sinar matahari pagi. Itu yang pertama ya, riketsia. Lanjut. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan,
10-15 menit, maka sinar ultraviolet dari matahari akan dapat membantu tubuh mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D, sehingga vitamin D yang aktif akan dapat meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor dalam tubuh, sehingga akan menambah jumlah kalsium dan fosfor dalam darah. Dengan bertambahnya vitamin D ini, maka akan sangat membantu meningkatkan penyerapan kalsium sehingga dapat menolong perbaikan tulang bagi penderita lansia. Itu yang pertama ya. Osteoporosis. Yang kedua, Ini adalah gambar tulang yang normal dan tulang penderita osteoporosis. Penyebab osteoporosis adalah kekurangan kalsium. Umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua karena lebih sedikit menghasilkan hormon. Akibatnya, osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang sehingga menjadi rapuh dan mudah patah. ini yang kedua. Apa namanya yang kedua? Osteoporosis. Kalau kita lihat di gambar, ini tulang. Ini keadaan tulang yang normal. Ini keadaan yang kena osteoporosis. Apa perbedaannya? Coba kita lihat. Apa bedanya? Massa kuat yang terganggu sehingga tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kaku di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan menjadi kaku. Cara mengatasinya adalah mengonsumsi makanan yang seimbang. Ini adalah Ya, ini yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Sekarang yang ketiga lagi namanya artritis. Artritis itu adalah tulang rawan sendi yang rusak. Ya, sendi-sendi ini. Ya, di sendi ini ada namanya pelumas. Ya, ada tulang rawan. Makanya dia mudah digerak-gerakkan. Ya. Tulang rawan itu sudah rusak sehingga menjadi sakit dan kalau dalam kehidupan sehari kita namanya rematik. Apa namanya? Rematik. Ini biasanya dialami oleh orang tua dan dewasa. Tapi hari ini kita lihat ya. Bisa jadi karena kecelakaan atau benturan ya. Nah, yang kedua ini sudah bisa ya menjelaskan penyebab kelainan pada rangka manusia. Tinggal yang ketiga lagi. Lalu bagaimana caranya menjaga agar rangka kita itu sehat? Sebab rangka ini penting untuk kehidupan kita. Iya penting. Kalau tidak bisa berjalan lain, mana lain? Ya nak? Tidak bisa berjalan, maka aktivitas kita akan terganggu. Ya, tidak bisa kita melakukan kegiatan lain, tentu kita akan jadi beban bagi orang lain. Makanya kita harus menjaga kesehatan rangka kita. Kita lihat videonya ya, bagaimana cara menjaga kesehatan rangka. Mulai dari tulang, otot, sendi, dan juga penyakit-penyakit. Nah, itu sekarang aku lihat. Ini Pak lagi ya. Kita lihat yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia.
menjaga kesehatan sistem gerak kita dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, misalnya susu, kacang kedelai, dan lain-lain. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Dan inilah cara menjaga kesehatan tubuh atau kesehatan sistem gerak manusia. Coba lihat yang pertama. Yang pertama apa lakukan? Memakan makanan yang banyak mengandung kalsium. Nah, coba lihat contoh makanan yang banyak mengandung kalsium. Apa ini contohnya? Susu. Ini apa ini? Susu. Ini? Tahu. Tempe. Jeruk ya, buah-buahan ini? Sayur. Sayur-sayuran. Ini? Kacang-kacang. Nah, ya. Banyak. Ini contoh makanan yang mengandung kalsium. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sering nggak makan tahu? Makan tahu pernah? Tempe? Makan jeruk? Kacang-kacangan? Ini baik untuk kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, bagaimana yang kedua? Makan makanan yang mengandung vitamin D. Coba lihat, di mana ada makanan vitamin D? Makanan kita. Pertama udang. Ya, siapa pernah makan udang? Ya, pernah ya? Nah, itu baik untuk kesehatan tuh. Yang kedua, nah, tuna, apa lagi? Ada ini sama ikan. Kalau ya, baik untuk kesehatan tulang kita. Kemudian, telur. Kemudian, daging, ikan, sereal. Kemudian, ikan salmon, minyak ikan dan jamur atau cendawan bahasa anak. Nah, ini adalah makanan yang banyak mengandung vitamin D. Jadi agar kesehatan sistem gerak kita bisa terjaga kesehatannya, yang pertama banyak makan makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua vitamin D. Coba lihat, nah, ini contohnya ya. Dan selanjut. Yang ketiga adalah berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh kita. Vitamin D sangat perlu untuk membantu penyerapan kalsium pada makanan. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya atau olahraga. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya, cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Demikianlah materi. Nah, ini yang ketiga ya. Apa yang ketiga? Di bawah matahari pagi. Kenapa harus dilemot tadi di bawah matahari pagi? Mengandung vitamin. Bagus ya. Kemudian yang keempat, olahraga teratur. Kalau olahraga ini bisa lari, bisa olahraga yang lain. Kemudian yang kelima, nah, melakukan sikap tubuh yang baik. Mana cara duduk? Ini ya, nah, lurus. Cuma sulit untuk seperti ini nak. Nah, boleh kita seperti ini, tapi tidak lama-lama ya. Bisa seperti ini. Ya, 1 menit atau 2 menit, kemudian dikembalikan ke posisi semula. Ya, sehingga kesehatan langkah kita bisa kita jaga kesehatannya. Nah, bisa dipahami yang nomor 3 nih? Menjaga kesehatan rangka. Coba disebutkan lagi bagaimana caranya. Pertama apa dulu? Nah, supaya gambar lewat Dina. Apa saja makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua, vitamin D. Yang ketiga, yang keempat, teratur. Yang kelima,
sikap tubuh yang benar, duduknya benar, membawa bebannya seimbang, tidurnya pun harus benar, ya benar tidur Pak. Awak kan lah awak kadang kamu lagi dorehnya itu kok nggak setengah jam saya itu lawan kucian alok sana berkulun, ya macam-macam gaya lalu anak. Jadi apalagi pada masa anak-anak, sebab tulangnya masih dalam proses bertumbuh. Pokoknya anak-anak itu kan murah tinggi loh. Nah, Vigo ke 10 tahun semua ya Pak, kalau tinggi loh Pak. Nah, kalau Pak bertambah tinggi Pak, nampak banyak. Tidak ya, karena tulangnya tidak lagi tumbuh. Nah, jadi itu mungkin penilaian kita hari ini. Apakah anak-anak semuanya sudah paham dengan apa yang kita pelajari? Sudah ya? Sudah? Sudah. Jadi kalau memang sudah mengerti ya Pak. Nah, sekarang Bapak ada lembar kerja yang harus Pak kerjakan. Malu lembar kerja Pak. Nah ini dia. Coba kerjakan. Nah, ini adalah lembar kerja. Coba lihat dulu. Nah, kelompok 2, kelompok 3. Coba diperhatikan lembar kerjanya dulu. Ya. Sudah? Coba dilihat. Sudah dapat semua? Sudah ya? Sekarang coba lihat apa yang akan kita lakukan dengan LKPD kita. Jadi yang pertama, nanti di LKPD kan ada itu kelompok. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Buat nama kelompok masing-masing, kemudian buat nama anggota kelompoknya. Kemudian ada 3 pertanyaan di bawah yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Jadi Pak kasih waktu lebih kurang 5 menit untuk mengisi. Kemudian nanti masing-masing kelompok silahkan dipresentasikan ke depan apa yang sudah didiskusikan. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa silahkan dikerjakan. Ya? Silahkan dikerjakan, nanti tolong ditampilkan ke depan. Satu ya tulis, dan tulis, ada tulis. Didiskusikan isinya, jawabannya. Lima menit cukup dong? Nah, cukup 5 menit yang bisa. Nah, coba dulu. Silahkan diskusikan ya. Apa soalnya nomor 1? Jelaskan. Kalau jelaskan itu apa itu? Berarti Wak jelaskan nak. Awak jalan. Jelaskanlah sebaik mungkin. Langsung ya, jelaskan lagi soalnya.
Pak Mati dulu ya. Jelaskan ini bisa sejelas-jelasnya ya. Ya, sesuai dengan yang ingat ini tadi. Kalau semakin kok berarti tadi ya bisa panjang menjelaskan. Gimana yang bisa jelaskan? Berapa ya? Sembilan. Dah siap. Siapa yang akan mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi atau kerja kelompok? Kelompok satu siap? Dah. Ketiga dah. Mana? Dah. Dah semua? Kalau sudah, kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Silakan kelompok mana yang ingin tampil terlebih dahulu, silakan. Kelompok satu, ya silakan. Kelompok yang lain mendengarkan kelompok yang kamu
menanggapi ya apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok temannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 yang bernama Biaka, Riza, Masjid, dan saya sendiri Amra. 1. Jelaskan jenis-jenis kelainan pada kerangka manusia. Dikasya, kekurangan vitamin D, osteoporosis, kekurangan kalsium atau keropos, artritis, remati atau sendi, fractura, patah tulang, skoliosis, tulang punggung bengkok ke kiri dan ke kanan, kifosis, tulang punggung bengkok ke belakang, lordosis, tulang punggung bengkok ke depan. 2. Sebutkan penyebab kelainan pada sistem gerak manusia. Kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kebiasaan sikap tubuh yang salah, kecelakaan, terkena benturan yang keras. 3. Jelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan rangka manusia. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Makan makanan mengandung kalsium. Makan makanan mengandung vitamin D. Berolahraga secara teratur. Menjaga sikap atau kebiasaan tubuh yang benar. Demikianlah hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Yang sudah menjelaskan apa yang sudah dikerjakan di apa yang ada di KPD tadi. Ada yang mau menanggapi kelompok 1? Silakan. Kelompok 1 nggak lengkap Bapak, ininya kurang. Ada nggak? Ada lengkap kelompok 1? Lengkap ya. Silakan kelompok yang lain. Kelompok 2 silakan. Nama kelainan pada rangka manusia. Kemudian tentu semua itu ada penyebabnya. Yang pertama apa penyebab tadi? Kekurangan vitamin D. Kedua, kalsium. Apa? Remati atau sendi. Oke. Apa lagi? Olahraga teratur. Yang keempat? Menjemur di bawah terik matahari. Yang kelima? Melakukan kebiasaan tubuh yang benar. Nah, jadi itu mungkin yang kita hari ini ya sudah bisa dipahami itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada mau bertanya nggak? Kalau ada, kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kita harap apa yang kita pelajari hari ini ya sudah bisa kita pahami sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita nggak mau bungkuk ya, nggak mau sakit kaki, patah kaki dan sebagainya. Ya, di samping kita tahu teorinya, kita mampu melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, berarti bab 1 untuk pas kita sudah selesai. Berarti minggu depan kita sudah melakukan penilaian. Ya, untuk itu mohon dihafal, diulang kembali pelajaran kita di rumah. Mulai di rangka, otot, sendi, saraf, dan yang terakhir ini kelainan. Ada 5 materi nanti akan kita uji di penilaian kita. Paham dong? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau enggak, Pak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari istri bagi yang mau. Assalamualaikum Pak Rusdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Rusdi hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, di percakapan pasca observasi kali ini itu dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Alhamdulillah, setelah dilakukan observasi
presentasi di kelas. Alhamdulillah sangat senang sekali Bu ya, karena kita melihat proses pembelajaran menjadi di kelas 6 sehingga kita akan mengetahui kelebihan atau kekurangan dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi proses pembelajarannya ini seperti ya Pak ya. Bisa nggak Pak diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Ketika dilakukan observasi, ada pengembangan yang dikembangkan satu pembelajaran itu adalah ada 3 ranah yang sebenarnya. Yang pertama ranah kognitif, artinya pengetahuan. Jadi kita ingin menggali sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang dipelajari. Kemudian kedua ranah sikap, artinya ketika anak belajar kelompok itu ada sikap-sikap yang dinilai. Misalnya ada kerjasama, kedisiplinan, kemudian keberanian dalam mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kemudian yang ketiga ranah eksperimental, artinya keterampilan. Di sini kita mengamati keterampilan anak di saat mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dalam kerja kelompok. Jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Alhamdulillah kalau kita lihat Bu, dari 3 ranah yang penyeimbang kita kembangkan tadi, yang pertama ranah kognitif, yaitu alhamdulillah kita nilai sudah cukup berhasil. Kenapa kita katakan demikian? Sebab ketika di akhir proses pembelajaran kita lemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Di sana siswa sudah mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Ini membuktikan apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran sudah mampu diserap oleh anak. Itu juga kemampuan apa yang kita harapkan di saat diskusi bersama disiplinan itu sudah terlihat, walaupun masih ada yang perlu kita tingkatkan. Bapak nih, kira-kira ada kendala enggak atau mungkin menghadapi kendala dalam proses belajar? Kalau kendala ya Bu, misalnya dalam kerja kelompok anak kita lihat belum semuanya fokus terhadap KPD yang diberikan. Masih ada dan anak-anak yang masih bersuara, artinya masih ribut, tidak membahas apa yang ditanyakan di KPD tersebut. Jadi artinya masih ada beberapa anak yang kurang fokus dengan apa yang dijelaskan. Baik Bapak, kira-kira Bapak nih hal ini terjadi, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau setelah kita refleksi dari proses pembelajaran terjadi, apa ya anak ada yang kurang fokus, ada yang ribut bisa mengerjakan lembar kerja tersebut. Mungkin penyebabnya adalah salah satunya adalah lembar KPD itu kita hanya menyediakan satu masing-masing kelompok. Sementara di kelompok tersebut, di masing-masing kelompok itu kan ada 4 orang anggota kelompok. Kita hanya menyediakan satu. Nah, karena mungkin ini yang menyebabkan anak kurang fokus dan masih melakukan kegiatan lain saat diskusi kelompok. Nah, kira-kira nih Pak, apa lagi hal yang ingin Bapak kembangkan untuk masa yang akan datang? Yang ingin dikembangkan Bu, mungkin lebih berlatih lagi bagaimana menguasai kelas, kemudian bagaimana kelas tersebut lebih
hidup lagi dalam proses pemeliharaan. Ini kalau kita lihat kemarin anak kita muda Bu ya, mungkin karena ada ibu yang duduk di belakang. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasi Ya. dan memberikan proses-proses pembelajaran yang dijalani dibandingkan dengan sebelumnya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, kapan nih membuatkan perubahan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Kalau bisa secepatnya Bu. Jadi kita kan sudah tahu kekurangan ataupun hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran. Jadi perubahan-perubahan tersebut atau apa yang sudah kita refleksi di akhir pembelajaran itu menjadi kesehatan bagi kita, sehingga saya berharap dilakukan secepat mungkin pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi secepatnya Pak ya. Baik Pak Rusdi, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi secepatnya dan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya, terima kasih juga Bu. Sebab dengan adanya kegiatan observasi ini, saya lebih mengetahui kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga bisa kita tingkatkan untuk masa mendatang. Terima kasih Pak Rusdi.